Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zarbutik Sri Kandi Rumah Jahit. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan buatkan pola miniatur cara pecah polanya abaya raglan. Namanya itu abaya raglan. Ini adalah pola miniaturnya ya. Nanti simak baik-baik videonya hingga selesai. Dan jika teman-teman ingin like dan subscribe, insya Allah silahkan, dan komen ya jika teman-teman merasa bermanfaat. Dan ini pola dasarnya, ini kan seperti ini ya, pola biasa, pola dasar pada umumnya ya. Kita menggunakan penggaris panggul, ini posisi pinggang, lalu kemudian dikeluarkan sedikit seperti ini. Kesininya tetap lurus. Ini kita kelokkan, naiknya 5 cm untuk sudut ini ya. Setelah seperti ini sudah ya, kita ini bayangkan ini adalah kupnat, jadi kita berpatoknya ini kupnat saja. Nah ini jika garis princess seperti ini ya, nah ini kan yang akan dikembangkan adalah raglan tangannya. Berarti biasanya raglan ini naik kurang lebih 2,5 cm, kemudian garis lurus ke leher ya. Ini adalah raglan, jadi ininya dibuang ya. Jadi tangan raglan tuh seperti itu, naik dulu. Kalau dia tetap di sini dia akan terlalu memble, terlalu longgar ya. Kemudian kita gunting. Ini raglan, jadinya seperti ini. Ini bagian pola bagian depan ya teman-teman. Nah untuk pecah polanya seperti apa ya, ini seperti ini. Kita ambil kurang lebih ini bagian ini kan dada bawah ya, ini dada atas, ini namanya LD, ini LB. Ini LD itu lebar dada, ini LB lingkar badan, kalau saya seperti itu ya. Lalu kemudian ya dari sini kita gunting-gunting seperti ini dulu. Guntingnya itu kurang lebih teman-teman harus bisa membagi ini dulu ya, seperti ini. Misalnya ini kita bagi 3 aja boleh seperti ini. Nah dan ini guntingnya agak nyiku ya teman-teman, jadi ini seperti ini gambaran saja ya. Jadi ininya kita gunting, jangan sampai putus ya. Nah seperti ini. Kemudian ini guntingnya kita nyikukan seperti ini. Nah seperti itu, tapi tidak putus ya. Nah jadi nanti dilebarkannya seperti ini. Ini lebarnya seperti ini dulu ya. Nah seperti ini. Lalu kemudian beri solatif ya, agar dia tuh renggangnya bagus maksimal. Lalu kemudian ini kita turunkan seperti ini. Jadi ini seolah-olah jika ini tidak diputus, dia tidak akan merenggang ininya ya teman-teman. Jadi harus diputus dulu, tapi tidak diputus di bagian sini. Lalu kemudian ini juga direnggangkan, ini sampai ke sini ya, sampai ketemu seperti ini ya. Dan ini literatur kerenggangannya berapa ohm? Ini biasanya kalau kita lingkar lehernya 42, ini kurang lebih 7 semua ya, 7 gitu ya. Jadi ini 7. Nah ini renggangannya tuh 7. Kalau misalnya bahannya nggak cukup, boleh 5, boleh 3 ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian depan. Dan belakang juga sama ya, cara merenggangkannya tuh seperti ini. Jadi nanti ini bagian ini
ya. Dirimu luruskan. Jadi saya tempelkan dulu solatip ya. Ini setelah disolatip ya, ditempel. Nah, ada perubahan sedikit di bagian ini. Nah, ini titik ini kan melengkung ya. Jadi dirimu tidak boleh melengkung, tapi diluruskan dari sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini diluruskan. Lalu kemudian ini kan leher ya. Jadi bentuknya leher, kita gunting yang ini dulu ya. Jadi ini bentuknya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita landaikan. Dilandaikan itu bentuknya jangan kaku, jangan patah. Tapi dia dilandaikan seperti ini, naik sedikit ya, kurang lebih 2 cm ya. Nah, jadi bentuknya tuh seperti itu. Ini leher. Yang tadinya lehernya sedikit, jadi dia banyak ya. Jadi karena nanti dikerut. Nah, seperti ini ya. Kita gunting. Nah, ini untuk pecah pola bagian leher raglan. Nanti jika ini sudah berkerut ya, Mas. Ini kan nanti badannya ngikut ya. Ini sudah dikerut nih. Nah, seperti ini ya. Pokoknya sudah dikerut gitu ya. Nah, nanti tangannya tetap dia begini. Serong ya, teman-teman ya. Insya Allah paham ya. Nah, seperti ini. Set gitu. Dia akan tetap tangannya tetap raglan. Kalau di seperti ini kan garis literaturnya jadi panjang ya garisnya. Sedangkan kalau nanti sudah dikerut ya, ini kan nanti dikerut ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini dikerut nih, udah dikerut, dia akan belok lagi dengan sendirinya dengan literatur yang asli gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menginspirasi. Ini dilakukan di pola depan dan pola belakang ya. Semoga bermanfaat dan silahkan komen jika teman-teman masih ada yang mengganjal di hati atau masih ada pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah jadi atau dilebarkan, sudah digunting di bahan, ini jadinya seperti ini ya. Ini sudah dipecah polanya ya. Jadi ini TM itu adalah tengah muka ya. Tengah muka itu ini adalah lipatan kain. Nah, ini yang saya beri tanda nanti akan dibobok membuat kancing dan lapisannya. Ini bagian dada bagian depan. Jadi ini adalah pola bagian depan. Lalu kemudian ini adalah ini seperti ini. Ini adalah bagian lehernya. Jadi ini sudah dipecah. Nanti ya saya jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah yang runcing seperti ini nih. Ini ke sana adalah bagian ketiak. Jadi ini ya teman-teman harus dipahami ya. Ini kelihatan. Nah, ini adalah bagian leher. Jadi lehernya nanti jika sudah dikerut nih ya. Ini kan nanti raglan ya. Nah, sudah dikerut seperti ini, nanti jadinya dia seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nanti kemudian ini kita sambung dulu dengan tangannya. Kalau raglan ini kan seperti ini ya, bukan kerung. Kalau raglan ini seperti ini. Lalu kemudian ini bagian depan ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kemudian ini bagian belakangnya. Ya, bagian belakangnya adalah karena bahannya hanya 3 meter. Ini belakangnya sambungan saja, tidak apa-apa ya. Jadi nanti ada sambungan di sini, kelihatan teman-teman. Nah, ini ada sambungan, nanti disambung nggak apa-apa. Lalu kemudian ini adalah leher belakang. Leher belakangnya seperti ini, ya. Lalu kemudian nanti jika sudah dikerut, ini ya, sudah dikerut, ya. Ini jadi seperti ini. Oke,
Ini adalah tangannya. Kemudian ini tangannya, pecah polanya adalah seperti ini ya. Nih. Semoga teman-teman paham ya. Ini kan tangan raglan ya. Di keterangannya nih, pola tangan raglan Zarbutik. Ini di kelas saya sudah dijelaskan ini rentangnya tuh berapa senti, lalu ini naiknya itu berapa senti. Ini sudah dijelaskan di kelas saya angkatan 29. Jadi nanti ini posisinya ya, posisi yang ini nanti disambung dengan posisi yang ini. Nah, ini tangan ketemu tangan ya. Nah, seperti ini ya. Nanti disambung, harus pas ya, posisinya harus pas seperti ini. Nanti kita sambung. Setelah disambung ya, dua-duanya depan dengan belakang, nanti step berikutnya adalah pemasangan tangan terlebih dahulu, dada terlebih dahulu, kancing ya, dan lapisannya. Kemudian ini tangannya, lalu kemudian leher ya. Langkah selanjutnya adalah ini bagian tangan ya, bagian tangan kita pentulkan dan sambung dengan bagian belakang. Nah, ini bagian depan dan belakang kita sambung ya. Kita sambung seperti ini. Kita beri pentul ini ya. Ini bagian ini kita beri pentul, lalu kemudian jahit ya. Untuk pemula, jarum pentul itu sangat membantu ya, karena ini saya mengajarkan untuk pemula. Jadi memang harus diterapkan memakai jarum pentul. Tapi kalau saya kerja sehari-hari ya nggak pakai pentul. Jadi yang jahit seperti biasalah, kejar setoran gitu ya. Tapi kalau mengajar untuk pemula, diajarkannya pakai pentul. Nanti sudah terbiasa ya. Jika nanti sudah menjadi penjahit profesional tuh sudah pentul tidak diperlukan lagi. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu dari ujung sini ya teman-teman, dari ujung sini sampai ujung sini ya, dari sampai ujung sini. Lalu kemudian kita jahit terlebih dahulu ya. Ini hasil setelah dijahit seperti ini. Lalu kemudian ini kampuhnya kita satukan atau kampuh tertutup ya. Lalu kita kemudian kita obras terlebih dahulu ya. Ini hasil setelah diobras. Ini hasilnya seperti ini. Kelihatan obrasannya disatukan. Ini namanya kampuh tertutup. Kemudian kita lakukan ini semua ya, semua. Jadi ini sudah disatukan dengan satu sisi yang lainnya kembali. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkerut untuk lehernya. Ini kan leher nih. Nanti kita
jahit kasar terlebih dahulu, kemudian kita kerut. Oke, kita kerut ini dulu ya. Langkah selanjutnya kita jahit bagian leher ya. Ini jahitnya jahit kasar ya. Ini hasil jahitan baru 1 kali. Kita jahit 2 kali ya. Jadi ini nanti kita timpa di atasnya, ini jahitan lagi ya. Setelah dijahit, ini kita ambil, kelihatan teman-teman. Nah, ini kan ada 2 baris jahitan ya. Lalu kemudian kita ambil atasnya, bagian atas itu nanti kita ambil 2 ya. Ini yang manual ya, caranya seperti ini. Jadi nanti kita serut, ini kita kunci, lalu kemudian kita ini gantungkan ke mana gitu ya, ke sini boleh, ke sisi jahitan. Nah, itu nanti kita serut dengan menghasilkan angka 42 karena lingkar lehernya itu 42 ya. Seperti ini. Jika manual bisa diatur-atur ya, seperti ini ya teman-teman. Dan ini setelah dikerut ya, ini setelah dikerut nanti setelah dipasang tangan ya, setelah dipasang tangannya sudah dipasang gitu ya. Ini kan nih belahan tangan nih, lihat nih. Kalau raglan itu tangannya ada di samping ya, jadi nah seperti ini kan. Nah ini jadi tangannya itu tidak ada kerung tangannya, tapi dia adanya di sini ya. Ini lehernya seperti ini. Setelah dikasih kerah nanti jadinya seperti apa, simak ya baik-baik. Nanti saya berikan pola miniatur cara pecah polanya. Cara pasang kerahnya seperti kita buat atau memasang kerah Shanghai pada umumnya. Nanti teman-teman bisa menyimak untuk pemasangan kerah ada di
YouTube link saya yang sudah ada ya. Nanti dilihat, disimak baik-baik. Dan jika video ini menurut teman-teman bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe untuk teman-teman. Semoga supportnya bisa bermanfaat ilmunya, dan semoga bisa berkarya dan menginspirasi untuk banyak para penjahit pada umumnya yang masih pemula. Semoga karya saya ini bisa dapat sebagai inspirasi model-model abaya-abaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti jadinya seperti ini ya. Setelah jadi, dia itu tidak ada kerung untuk tangannya, tapi dia langsung dari sini ke sini. Jadi ini tangannya namanya tangan pecah raglan. Ya, ininya sambungannya tuh di sini, kelihatan? Nah, seperti ini sampai sini. Dan ini bagian lehernya, kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini keseluruhannya seperti ini. Oke, sampai bawah.